mikroskop tanpa adanya pasangan-pasangan kromosom yang berada di ekuator sel. Pada saat itu sel berada dalam fase A metafase, B anafase, C telofase, D profase, dan E interfase. Nah, kita jelaskan dulu apa yang disebut dengan mitosis. Mitosis ini merupakan pembelahan secara mitotik yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik atau disebut juga autosom di dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom berjumlah yang sama dengan kromosom sel induknya. Kromosom merupakan suatu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Nah, tahap-tahapannya sendiri terjadi dengan 4 fase, yaitu fase profase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Profase merupakan fase di mana kromosom mulai mengganda yang kemudian memadat. Kemudian juga membran inti akan mulai rusak menjadi fragmen-fragmen kecil. Kemudian ada metafase, yaitu kromosom mulai memadat di bidang ekuator atau disebut dengan bidang pembelahan. Kemudian ada anafase, yaitu kromosom sudah mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan kemudian di akhir anafase sel akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian ada telofase, yaitu membran inti sudah mulai bergabung membentuk sel anakan yang diploid. Jadi jawabannya yaitu di dalam mikroskop tanpa adanya pasangan-pasangan kromosom yang berada di ekuator sel. Jadi point of view dari pertanyaan ini yaitu kromosom yang berada di ekuator sel. Pada saat itu sel berada dalam fase, tentu jawabannya yaitu metafase, karena metafase sendiri pengertiannya yaitu kromosom sudah mulai memadat di bidang ekuator atau bidang pembelahan sel. Jadi jawabannya yaitu A, metafase.